Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Time Doesn't Heal All Things. Banyak orang berkata waktu akan menyembuhkan. Kedengarannya bijak, tenang, memberi harapan. Tapi kalau kita jujur, itu tidak selalu benar. Dr. Henry Cloud pernah memberi ilustrasi sederhana tapi tajam. Kalau jari kita infeksi, semua waktu di dunia tidak akan menyembuhkannya. Kita butuh waktu ya, tapi kita juga butuh penanganan yang benar. Tanpa itu, infeksi justru bisa makin parah. Dan di situ saya mulai melihat sesuatu. Banyak orang menunggu sembuh, tetapi tidak pernah benar-benar diproses. Mereka berharap waktu akan menghapus luka, padahal luka itu hanya ditutup, bukan disembuhkan. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Luka karena ditolak, luka karena disakiti, luka karena hubungan yang tidak sehat, luka karena hidup di bawah tekanan orang yang manipulatif. Semua itu tidak otomatis hilang hanya karena waktu berjalan. Waktu hanya lewat, tapi luka tetap tinggal. Dan kalau tidak ditangani, luka itu berubah bentuk. Bisa jadi kemarahan, ketakutan, overthinking, atau bahkan kehilangan arah hidup. Kita mungkin terlihat baik di luar, tetapi di dalam belum beres. Disinilah banyak orang keliru. Mereka berharap waktu menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya butuh proses. Penyembuhan itu bukan otomatis, kesembuhan itu disengaja. Kita perlu berani melihat apa yang terjadi di dalam, mengakui rasa sakit, memprosesnya, bukan menghindarinya. Memang tidak nyaman, lebih mudah terlihat kuat daripada benar-benar dipulihkan, lebih mudah sibuk daripada diam dan menghadapi isi hati. Tapi kalau kita terus menghindar, luka itu tidak akan hilang. Dia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Healing itu butuh waktu, tapi juga butuh ingredients yang benar. Butuh kejujuran, butuh keberanian, butuh batasan yang sehat, butuh lingkungan yang tepat, butuh cara berpikir yang diperbarui. Dan disinilah bagian yang sering dilupakan, tetapi sangat menentukan. Ketika kita melibatkan Tuhan, karena Tuhan tidak hanya menyembuhkan, Dia menunjukkan jalan pemulihan. Dia memberi kita langkah demi langkah, bagaimana mulai, bagaimana menjalani proses, bahkan sampai kepada hasil akhir yang seringkali melampaui apa yang kita pikirkan. Dia tidak bekerja secara acak, seringkali tanpa kita sadari. Dia mempertemukan kita dengan orang yang tepat, orang yang membantu kita melihat lebih jernih, orang yang meneguhkan, orang yang memberi perspektif baru. Dan bukan hanya itu, Dia juga memberi revelation, pewahyuan, pengertian yang dalam di dalam hati kita. Bahkan Allah kita begitu kreatif. Saya menemukan pencerahan dan pemahaman saat ngobrol dengan ChatGPT. Sesuatu yang begitu sensitif, menusuk, dan tidak pernah saya sadari. Ketika ChatGPT menggunakan satu kata sakti itu, tiba-tiba saya sadar itu masalahnya. Dan tidak pernah ada seorang pun yang mengatakannya kepada saya. Tidak berani, sungkan. Tuhan Allah yang maha kreatif
tiba-tiba kita mengerti kenapa kita bereaksi seperti itu, mengerti mengapa kita terluka, mengerti apa yang perlu dilepaskan, dan yang paling penting, kita mulai tahu bagaimana menyikapi semuanya dengan benar. Ini yang membedakan healing biasa dengan pemulihan yang dari Tuhan. Bukan sekedar merasa lebih baik, tapi benar-benar berubah dari dalam. Pola pikir diperbarui, cara melihat hidup berubah, respon kita berbeda. Dan ini tidak bisa didapat hanya dengan waktu. Ini datang ketika kita berjalan bersama Tuhan dalam proses itu. Kita tidak lagi mencoba sembuh sendiri. Kita dipimpin, kita diarahkan, kita dipulihkan secara utuh. Jadi kalau hari ini kamu masih menunggu waktu untuk menyembuhkan semuanya, mungkin ini saatnya berhenti menunggu. Mulai libatkan Tuhan, karena waktu saja tidak cukup. Tapi waktu ditambah dengan proses yang benar dan Tuhan yang memimpin di dalamnya, itulah yang membawa pemulihan yang nyata. Bahkan seringkali jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Luka adalah tempat di mana terang Tuhan masuk ke dalam dirimu. Quote dari Rumi. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.